Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gurgunius Kurnianto Tegar dengan NIM H10512316060. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai program dinamik. Program dinamik di sini itu merupakan suatu pendekatan yang dimana pendekatan ini yaitu pendekatan solusi dan bukan merupakan suatu teknik seperti metode simplex dalam program linear. Maksud dari pendekatan solusi ini yang dimana tuh dicakup oleh program dinamik itu merinci masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil atau disebut dengan stage, kemudian tuh menyelesaikan tahapan tersebut secara urutan. Jadi tuh di sini saya jelaskan kalau pendekatan solusi itu lebih kayak memecahkan suatu permasalahan menjadi beberapa tahapan yang dimana nih setiap tahapan-tahapan ini terurut. Misalnya nih ada suatu permasalahan nih, lalu dipecah menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lalu dimana setiap tahap tuh mempunyai solusi yang dimana misalnya di tahap 1 tuh punya solusi. Nah, solusi dari tahap 1 itu akan mempengaruhi solusi dari tahap 2. Kemudian tuh solusi dari tahap 2 tuh akan mempengaruhi hasil dari solusi dari tahap 3. Baik, di sini untuk contoh pendekatan solusi dari program dinamik itu sendiri, di mana ada sebuah kasus yang dimana terdapat sebuah restoran bernama Kuliner Nusantara yang membuka 3 cabang baru di lokasi berbeda, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Restoran ini memiliki 3 tim yang operasional yang akan dialokasikan ke 3 cabang tersebut. Pengalokasian tim operasional ini dilakukan untuk mendapatkan hasil keuntungan bulanan yang maksimal atau agar lalu untuk mencapai tujuan ini, yang dimana untuk mencapai keuntungan bulanan maksimal, perusahaan atau restoran ini tidak membatasi jumlah tim operasional yang ditiapkan untuk masing-masing cabang. Bisa aja misalnya semua cabang tuh memiliki satu tim operasional, atau bisa aja semua tim operasionalnya dialokasikan ke salah satu cabang, bisa aja Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu di sini dengan menggunakan pemodelan dan simulasi, kita di sini mencari solusi yaitu solusi untuk mencari keuntungan bulanan paling maksimal dengan kombinasi tenaga penjual yang ada. Lalu untuk di sini saya mencari atau mensimulasikannya dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data keuntungan ketika masing-masing cabang itu ditempatkan tim operasional dengan jumlah berapa dari mulai tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan pada masing-masing cabang sampai masing-masing cabang memiliki 3 tim operasional. Lalu untuk cara baca dari tabel ini, yang dimana terdapat 4 kondisi, yang dimana pada kondisi pertama restoran memiliki 0 atau tidak ada sama sekali tim operasional. Otomatis setiap cabang restorannya, yaitu dari cabang Jakarta, Bandung, dan Surabaya, otomatis tidak ada tim operasional yang dialokasikan. Lalu jika dimisalkan restoran memiliki 1 tim operasional yang tersedia, maka jika dialokasikan pada cabang Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh dari cabang Jakarta dengan 1 tim operasional yaitu sebesar 15 juta. Lalu untuk cabang Bandung, jika dialokasikan 1 tim ke cabang Bandung, maka keuntungan yang diperoleh dari cabang Bandung itu sendiri yaitu 10 juta, sedangkan untuk Surabaya itu sendiri yaitu sebesar 12 juta. Lalu untuk
jika misalnya restoran memiliki dua tim operasional yang tersedia, jika misalnya dua timnya dialokasikan ke cabang Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh dari cabang Jakarta dengan dua tim operasional yaitu sebesar 25 juta, sedangkan pada cabang Bandung sebesar 18 juta, sedangkan Surabaya sebesar 20 juta. Lalu jika pada kondisi yang dimana restoran memiliki atau tersedia 3 tim operasional, maka jika ketiga tim itu dialokasikan pada cabang Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta itu sendiri yaitu sebesar 32 juta. Sedangkan pada cabang Bandung, jika tiga tim operasionalnya dialokasikan pada cabang ini, sebesar keuntungan yang diperoleh oleh cabang Bandung sebesar 24 juta. Sedangkan pada cabang Surabaya, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Surabaya itu sendiri sebesar 27 juta. Nah, lalu dalam program dinamik itu sendiri, di mana program dinamik itu sendiri merupakan suatu pendekatan solusi yang dimana pendekatan solusi ini lebih mengarah ke pemecahan suatu permasalahan menjadi beberapa tahapan yang terurut. Yang dimana setiap tahapan ini akan menghasilkan solusi. Tiap tahapan ini digambarkan dengan keuntungan yang dimana nilai keuntungan ini bakal digunakan untuk mencari nilai solusi pada tahap berikutnya. Misalnya pada tahap 2 ini, pada tahap 1 ini nilai solusinya digunakan untuk mencari nilai solusi pada tahap 2, sedangkan nilai tahap 2 solusi dari tahap 2 akan digunakan untuk mencari nilai solusi dari tahap 3 itu sendiri. Lalu kita kembali lagi ke tahap 1, yang dimana di sini kita mencoba untuk mensimulasikan atau mencoba dimana kondisi dimana restoran mencoba mengalokasikan semua tim operasionalnya dengan beberapa keadaan yang dimana ketika restoran memiliki 0 tim operasional yang tersedia, atau tidak ada tim operasional yang dimilikinya sama sekali, atau sampai ketika restorannya mengalokasikan 3 tim operasionalnya ke cabang Surabaya. Di sini simulasinya dilakukan pada cabang Surabaya terlebih dahulu. Nah, di sini ketika restoran mengalokasikan 0 tim operasional atau tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, maka tim operasional yang ada di Surabaya otomatis tidak ada sama sekali. Jadi nilai yang di sini bisa kita tulis sebagai dengan nilai 0. Lalu untuk nilai keuntungannya karena untuk nilai keuntungannya bisa kita lihat dari data di atas ini. Ketika tidak ada tim operasional yang ada di cabang Surabaya itu sendiri, maka nilai keuntungan yang diperoleh oleh cabang Surabaya itu sendiri sebesar 0 rupiah. Nah, lalu kita berlanjut ke dimana kondisi ketika restoran ingin mengalokasikan 1 tim operasional, namun di sini restoran bisa aja memberikan dengan adanya 1 tim operasional ini ada 2 kemungkinan, yang dimana bisa aja restoran tidak sama sekali mengalokasikan tim operasionalnya ke cabang Surabaya itu sendiri, atau bisa aja mengalokasikannya 1 tim operasionalnya ke cabang Surabaya. Lalu di sini untuk nilai keuntungan tim operasional nilai keuntungan ketika tidak ada tim operasional bisa kita tulis ulang dengan nilai 0. Lalu ketika misalnya ada 1 tim operasional yang ada di cabang Surabaya itu sendiri, maka nilai keuntungannya bisa dilihat dari tabel di atas ini. Ketika ada 1 tim operasional yang ada di cabang Surabaya,
maka nilai keuntungan yang diperoleh dari cabang Surabaya itu sendiri bisa ditulis dengan nilai 12 atau yang merepresentasikan keuntungan cabang Surabaya itu yaitu sebesar 12 juta. Lalu lanjut ke kondisi di mana tim operasional restoran memiliki 2 tim operasional, yang dimana dari 2 tim operasional ini ada 3 kemungkinan, yang dimana kemungkinan pertama bisa aja restoran tidak mengalokasikan semua tim operasionalnya ke cabang Surabaya. Lalu kemungkinan kedua bisa aja satu tim operasionalnya dialokasikan ke cabang Surabaya. Dan kemungkinan terakhir yaitu bisa aja semua tim operasional yang dimiliki oleh restoran itu, yaitu sebanyak 2 tim operasional, dialokasikan ke cabang Surabaya. Jadi bisa kita tulis dengan angka 2. Lalu untuk keuntungan yang diperoleh ketika tidak ada tim operasional bisa kita tulis ulang. Lalu untuk keuntungan ketika ada satu tim operasionalnya bisa kita tulis 12 mengikuti data yang di atas ini. Lalu ketika ada 2 tim operasional yang ada di cabang Surabaya, maka bisa ditulis dengan nilai 20, yaitu yang merepresentasikan bahwa cabang Surabaya mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Lalu selanjutnya pada kondisi ketiga, yang dimana kondisi ketika terdapat restoran memiliki 3 tim operasional, yang dimana terdapat 4 kemungkinan. Bisa aja restoran tidak mengalokasikan tim operasionalnya ke cabang Surabaya, bisa aja ada satu tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, dan bisa aja ada tim operasional ada 2 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, dan terakhir bisa aja semua tim operasional yang dimiliki oleh restoran dialokasikan semuanya ke cabang Surabaya itu sendiri. Lalu untuk nilai keuntungan dari 0, 1, 2 ini ketika ada tim operasional sebanyak 0, 1, dan 2 bisa kita tulis ulang seperti yang ada di atas ini. Lalu ketika cabang Surabaya memiliki 3 tim operasional di cabang Surabaya, keuntungan yang diperoleh bisa kita lihat di sini. Ketika Surabaya memiliki 3 tim operasional di cabang Surabaya, maka nilai keuntungan yang diperoleh oleh cabang Surabaya itu sebesar 27 juta. Lalu dari tahap 1 ini, nilai maksimum untuk setiap keadaan, yaitu ketika restoran memiliki 0 tim operasional atau tidak ada sama sekali tim operasional, atau 1, 2, dan 3, setiap keadaannya itu untuk nilai keuntungan yang paling tinggi kita tandai, yang dimana di sini kalau untuk ketika kondisi tidak ada tim operasional yang dialokasikan ke Surabaya, maka nilai keuntungan maksimumnya yaitu 0. Sedangkan ketika ada satu tim operasional yang dialokasikan, maka nilai keuntungannya yaitu 12. Begitu juga ketika ada 2 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, maka nilai keuntungan maksimumnya sebesar 20. Lalu untuk ketika ada 3 tim operasional yang ingin dialokasikan, maka nilai maksimum keuntungannya itu sebesar 27 juta. Lalu karena di sini kita telah memperoleh nilai solusi dari tahap 1, maka nilai solusi atau nilai keuntungan ini bakal digunakan untuk menentukan nilai solusi yang ada di tahap 2, yang dimana nilai solusi ini bakal kita isi ke bagian ini. Namun sebelum itu kita isi dulu sini, yang dimana tahap 2 ini kita akan berpindah mensimulasikan pengalokasian tim operasional ke cabang Bandung, yang dimana
Di sini kita akan berfokus jika pengalokasian tim operasional ke Bandung. Di sini misalnya restoran memiliki 0 tim, tidak tersedia sama sekali tim operasional, maka otomatis kan tidak ada tim operasional yang ada di Bandung, maka keuntungan yang diperoleh otomatis yaitu 0. Untuk nilai keuntungan di sini dapat, di sini yang saya blok ini dapat dilihat dari tabel paling atas ini, bukan dari nilai solusi yang tahap 1 ini, tapi tabel atas ini, yang dimana ketika nilai keuntungannya ketika tim operasional tidak ada sama sekali tim operasional yang ada di cabang Bandung, maka nilai keuntungan yang diperoleh oleh cabang Bandung itu sendiri yaitu sebesar 0 rupiah. Lalu pada kondisi kedua, ketika restoran memiliki 1 tim operasional, maka pengalokasian pada cabang Bandung ada 2 kemungkinan, yaitu tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke cabang Bandung, dan bisa aja tidak ada tim operasional yang dialokasikan ke Bandung, namun 1 tim operasionalnya dialokasikan ke cabang Surabaya. Jadi di cabang Surabaya ini kita tulis 1, maaf sini saya lupa nulis. Untuk nilai keuntungannya ketika tidak ada sama sekali tim operasional di cabang Surabaya, maka nilai keuntungannya tuh bisa kita lihat di tabel di tahap 1, yang dimana kita ambil nilai solusi atau nilai keuntungan maksimum untuk tim operasional, maksudnya tidak ada tim operasional yang dialokasikan Surabaya, maka nilai keuntungannya dapat ditulis 0. Lalu kita beranjak ke bagian yang Bandung ini. Untuk keuntungan operasional yang diperoleh oleh cabang Bandung ketika tidak ada tim yang dialokasikan ke cabang Bandung, maka kalau dilihat dari tabel ini, maka nilainya yaitu 0. Bisa tulis 0 lagi. Lalu pada ini, ketika ada 1 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, maka nilai keuntungannya bisa kita ambil dari nilai maksimum keuntungan atau solusi pada tahap 1, yang dimana kita cari nilai solusi ketika ada 1 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya itu sendiri, yang dimana ketika Surabaya dialokasikan 1 tim operasional, maka nilai keuntungannya itu sebesar 12. Kemudian pada cabang Bandung ini sendiri, karena sebelumnya restoran tidak mengalokasikan sama sekali tim operasional ke cabang Bandung, kemungkinan yang kedua yaitu cabang Bandung dialokasikan 1 tim operasional oleh restoran itu sendiri, sehingga untuk nilai keuntungan ketika ada 1 tim operasional yang ada di cabang Bandung, bisa kita lihat dari sini. Ketika ada 1 tim operasional yang ada di cabang Bandung, maka keuntungan diperoleh oleh cabang Bandung itu sendiri adalah sebesar 10 juta rupiah. Lalu karena tim operasional yang karena restoran mengalokasikan semua tim operasional yang dimilikinya ke cabang Bandung, otomatis sisanya cabang Surabaya itu tidak dialokasikan sama sekali oleh cabang restoran, karena tim operasional yang tersedia sudah dialokasikan semua ke Bandung. Otomatis kita bisa tulis nilai alokasi tim operasional di Surabaya itu bernilai 0. Lalu ketika tim operasional di Surabaya bernilai 0, maka nilai maksimumnya di sini bisa dilihat, berarti keuntungannya bisa ditulis sebagai 0. Lalu selanjutnya pada keadaan kedua, yang dimana restoran atau cabang dari
cabang utamanya ya memiliki 2 tim operasional yang tersedia, yang dimana jika melakukan pengalokasian simulasi pengalokasian tim operasional ke cabang Bandung itu sendiri, ada 3 kemungkinan. Bisa aja tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke cabang Bandung, namun semua timnya dialokasikan ke cabang Surabaya itu sendiri, yaitu sebanyak 2 tim operasional. Namun bisa aja kemungkinan kedua, yaitu 1 tim operasional dialokasikan ke Bandung, 1 tim operasionalnya dialokasikan ke Surabaya. Lalu untuk kemungkinan ketiga, bisa aja semua tim operasional yang dimiliki oleh restoran itu, yaitu 2 tim operasional, dialokasikan semua ke cabang Bandung, sedangkan Surabaya tidak ada tim operasional yang dialokasikan karena tim operasional yang dimiliki restoran semuanya ada di cabang Bandung. Lalu melakukan penentuan nilai keuntungan. Untuk nilai keuntungannya bisa dilihat di tabel atas, yang mana ketika nilai keuntungan ketika tidak ada tim operasional yang dialokasikan di cabang Bandung itu 0, sedangkan ketika ada 1 tim di cabang Bandung maka keuntungan yang diperoleh sebesar 10. Nah, lalu ketika ada 2 tim operasional yang ada di cabang Bandung, maka nilai keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 18 juta. Lalu di sini bisa, untuk nilai keuntungan ini bisa diambil dari nilai solusi maksimum yang ada di tahap 1, yaitu ketika ada 2 tim operasional yang ada di cabang Surabaya, maka bisa diambil nilai keuntungannya itu sebesar 20. Lalu ketika ada 1 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, maka terdapat keuntungan yang diperoleh oleh cabang Surabaya itu sendiri yaitu sebesar 12. Sedangkan ketika tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya itu sendiri, maka nilai keuntungannya sebesar 0 rupiah. Lalu pada kondisi terakhir yang dimana terdapat tiga tim operasional yang dimiliki oleh restoran, dimana dengan tiga tim operasional ini, jika dilakukan simulasi untuk mengalokasikan tim operasional ke Bandung, terdapat 4 kemungkinan, yaitu tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke Bandung, tapi semuanya dialokasikan ke Surabaya itu sendiri. Lalu ada 1 tim operasional yang dialokasikan ke Bandung, sisanya yaitu 2 tim operasionalnya dialokasikan ke Surabaya itu sendiri. Lalu bisa aja kemungkinan ketiga, yaitu ada 2 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Bandung, lalu sisanya yaitu 1 tim operasionalnya dialokasikan ke cabang Surabaya itu sendiri. Atau kemungkinan terakhir yaitu mengalokasikan semua tim yang dimiliki oleh restoran ke cabang Bandung itu sendiri, sehingga karena semua timnya ada di cabang Bandung, maka tidak ada tim operasional yang ada di cabang Surabaya itu sendiri. Nah, lalu untuk nilai keuntungan bisa dilihat dari tabel di atas, caranya sama seperti sebelumnya. Ketika ada 0, ketika Bandung punya 1, 0, tidak ada tim sama sekali, tulis nilai 0. Ketika ada 1 tim bisa ditulis 10. Ketika ada 2 tim di cabang Bandung bisa ditulis 18. Dan ketika ada 3 tim di cabang Bandung, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Surabaya itu sebesar 4. Lalu untuk nilai keuntungan di sini bisa diambil dari nilai solusi atau keuntungan maksimum dari tahap 1, yang mana ketika 3 tim operasional dialokasikan ke Surabaya, maka nilai maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 27.
Lalu ketika ada 2 tim operasional dialokasikan ke Surabaya, maka nilainya sebesar 20. Lalu jika ada 1 tim operasional yang dialokasikan ke 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 ini ke Surabaya, maka nilai keuntungannya sebesar 12. Begitu juga jika tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke cabang Surabaya, maka nilai keuntungannya sebesar 6. Lalu dari keuntungan total ini, nilai keuntungan dari cabang Surabaya ditotalkan, dijumlahkan dengan nilai keuntungan yang ada di cabang Bandung, dan ini berlaku sampai ke garis bawah ya. Bisa dari nilai keuntungan total ini, kita di sini akan menandai nilai maksimum untuk masing-masing keadaan. Misalnya ketika restoran memiliki 1 tim operasional yang tersedia, maka ketika ada 1 tim operasional yang tersedia, nilai maksimum yang diperoleh, nilai keuntungan total, maka restoran akan memiliki nilai keuntungan total sebesar 12 ketika ada 1 cabang ketika 1 timnya tuh dialokasikan ke Surabaya. Lalu ketika restoran hanya memiliki 2 tim operasional yang tersedia, maka restoran akan memiliki nilai keuntungan maksimum sebesar 22, yang dimana pengalokasian tim untuk masing-masing cabang yaitu bernilai 1, yang dimana 1-nya ada di Bandung, 1 timnya ada di Surabaya. Lalu ketika kondisi di mana restorannya punya 3 tim operasional, maka di sini nilai maksimumnya maksimum yang diperoleh yaitu ada 30, yang dimana ada 2 kemungkinan di sini, yaitu ada 1 tim di Bandung dan ada 2 tim di Surabaya. Sedangkan kemungkinan yang lainnya yaitu ada 2 tim di Bandung, ada 1 tim di Surabaya. Cuman kita tandai untuk nilai solusi maksimumnya, yang dimana nilai-nilai ini digunakan untuk menentukan nilai dimana nilai ini digunakan untuk menentukan nilai solusi yang ada di tahap 3, yaitu tahap terakhir. Pada tahap ketiga, di sini dilakukan pensimulasian di mana terdapat 4 kondisi, yaitu ketika tidak ada sama sekali tim operasional yang dimiliki oleh restoran itu, atau ada 1 tim, 2 tim, dan 3 tim yang dimiliki oleh restoran. Ketika tidak ada tim operasional yang dialokasikan tidak ada tim yang dimiliki oleh restoran, otomatis restoran tidak bisa mengalokasikan timnya karena tidak ada tim yang bisa dialokasikan ke cabang Jakarta. Begitu juga untuk alokasi tim ke cabang Bandung dan Surabaya, jadi bisa ditulis dengan angka 0. Lalu untuk nilai keuntungannya bisa dilihat dari tabel atas, yaitu ketika Jakarta tidak ada tim operasionalnya, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta yaitu sebesar Rp0. Lalu untuk keuntungan dari hasil keputusan dari keputusan 2, yang dimana tidak ada alokasi tim operasional di cabang Bandung dan Surabaya, di mana nilai keuntungan ini bisa dilihat
pada nilai hasil keuntungan total yang ada di tahap kedua, yang dimana nilai yang dilihat yaitu nilai maksimum untuk masing-masing keadaan. Dimana di sini ketika tidak ada tim yang dialokasikan ke kedua cabang ini, maka nilai keuntungannya yaitu sebesar 0 rupiah. Lalu pada kondisi kedua, yang dimana restoran memiliki satu tim operasional. Lalu karena terdapat satu tim operasional, maka jika dilakukan simulasi pengalokasian tim, Jakarta ada dua kemungkinan, yang dimana Jakarta tidak sama sekali restoran tidak mengalokasikan tim operasionalnya ke cabang Jakarta, melainkan ke bisa aja cabang Bandung dan Surabaya satu timnya. Kemudian kemungkinan kedua, satu tim operasionalnya dialokasikan ke cabang Jakarta itu sendiri. Sedangkan karena semua tim yang dimiliki oleh restoran sudah dialokasikan ke Jakarta, otomatis sisa tim yang tersedia tidak ada untuk dialokasikan ke cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri. Lalu untuk nilai keuntungan bisa lihat dari tabel atas. Ketika Jakarta memiliki satu tim operasional di cabangnya, maka keuntungan yang diperoleh cabang Jakarta itu sebesar 15 atau bisa disebut 15 juta. Begitu juga ketika tidak ada tim operasional di cabang Jakarta, maka nilai keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 0 rupiah. Lalu untuk nilai keuntungan dari alokasi tim operasional di cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri, itu bisa dilihat pada nilai keuntungan total, yang nilai keuntungan total ketika restoran mengalokasikan tim operasionalnya sebanyak satu ke salah satu cabang, yaitu Bandung dan Surabaya, di mana pada kondisi ini kita cari nilai keuntungan maksimumnya, yang dimana nilai keuntungan maksimum pada kondisi ketika restoran ini mengalokasikan satu tim operasional ke kedua cabang ini, ke salah satu dari dua cabang ini, maka nilai keuntungannya sebesar 12. Lalu ketika tidak ada tim operasional yang dialokasikan pada kedua cabang ini, maka nilai keuntungan totalnya sebesar 0 rupiah. Lalu pada kondisi kedua, yang dimana restoran memiliki dua tim operasional yang akan dialokasikan ke cabang-cabangnya, yang dimana pada cabang Jakarta ada 3 kemungkinan, yang dimana bisa aja restoran tidak sama sekali tidak mengalokasikan tim operasionalnya ke cabang Jakarta, tapi mengalokasikan dua timnya ke cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri. Kemudian bisa aja Jakarta bisa dialokasikan sebanyak satu tim operasional, sedangkan sisanya satu tim operasionalnya bisa dialokasikan pada cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri. Atau kemungkinan terakhir yaitu cabang Jakarta bisa aja dialokasikan 2 tim operasional, sedangkan cabang Bandung atau Surabaya tidak ada sama sekali tim operasional yang dialokasikan ke kedua cabang tersebut. Lalu untuk nilai keuntungannya sama seperti sebelumnya, dilihat dari tabel di atas, yaitu kalau misalnya satu tim di cabang Jakarta, tidak ada tim sama sekali di cabang Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta 0. Jika ada satu tim yang dialokasikan ke cabang Jakarta, maka nilai keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta sebesar 15. Lalu ketika ada 2 tim operasional yang dialokasikan di cabang Jakarta, maka nilai keuntungan yang diperoleh cabang Jakarta sebesar 25 juta. Lalu untuk keuntungan di sini, untuk nilai keuntungan dari ketika
ada dua tim yang dialokasikan ke cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri, bisa dilihat pada nilai solusi yang ada di tabel tahap 2, yang mana ketika kita cari kondisi di mana restoran tuh mengalokasikan dua tim operasionalnya ke kedua cabang ini, yang dimana nilai maksimum yang diperoleh ketika restoran mengalokasikan dua tim operasionalnya pada kedua atau salah satu cabangnya tuh nilai maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 22. Begitu juga ketika ada satu tim operasional yang dialokasikan pada kedua atau pada salah satu cabang dari kedua ini yaitu Bandung dan Surabaya itu sendiri, maka kita lihat nilai maksimum ketika kondisi di mana ada satu tim operasional yang dialokasikan oleh restoran pada salah satu cabang, yang dimana cabang Bandung atau Surabaya itu sendiri, di mana nilai maksimum ketika restoran mengalokasikan satu tim pada salah satu cabang yang ada di Bandung atau Surabaya, maka nilai maksimumnya tuh yaitu sebesar 12 untuk nilai keuntungannya. Lalu untuk ketika tidak ada tim yang dialokasikan pada kedua cabang itu, maka nilai keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 0. Bisa dilihat di sini. Oke. Lalu kita lanjut ke tahap ke kondisi ketiga, yang dimana restoran memiliki 3 tim operasional, yang dimana jika dilakukan alokasi, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi jika dilakukan alokasi tim ke cabang Jakarta. Yang pertama, tidak ada sama sekali tim yang dialokasikan pada cabang Jakarta, namun sisanya atau semuanya dialokasikan pada tim operasional yang maka 3 tim operasionalnya akan dialokasikan ke kedua cabang atau salah satunya, yaitu cabang Bandung dan Surabaya itu sendiri. Kemudian ada kemungkinan kedua, yang dimana Jakarta dialokasikan oleh restoran sebanyak 1 tim operasional, lalu sisanya yaitu 2 tim operasionalnya dialokasikan ke salah satu cabang yang ada di dua cabang atau salah satunya yaitu Bandung dan Surabaya itu sendiri. Lalu bisa aja kemungkinan ketiga, 2 tim operasional dialokasikan ke Jakarta, sedangkan sisanya ada satu tim operasional yang bisa aja dialokasikan ke tim operasional ke Bandung dan Surabaya itu sendiri. Dan bisa aja semua tim operasional yang dimiliki oleh restoran dialokasikan ke cabang Jakarta, sehingga cabang Bandung dan Surabaya tidak memiliki tim operasionalnya. Lalu untuk nilai keuntungan, ketika cabang Jakarta memiliki tim operasional dengan jumlah tertentu, bisa dilihat pada tabel di atas. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu ketika tidak ada tim operasional yang ada di cabang Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta itu sendiri yaitu sebesar 0. Lalu jika ada satu tim operasional di cabang Jakarta, maka keuntungan diperoleh oleh Jakarta itu sendiri yaitu sebesar 15. Lalu ketika ada 2 tim operasional yang ada di Jakarta, maka keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta sebesar 25 atau 25 juta. Lalu terakhir, jika ada 3 tim operasional yang ada di cabang Jakarta, maka cabang Jakarta akan memperoleh keuntungan sebesar 32 juta. Di sini kita bisa tulis di angka 32. Lalu untuk nilai keuntungan di sini diambil dari nilai
keuntungan maksimum pada tabel tahap 2, yang dimana di sini ketika alokasi tim operasional di antara alokasi tim operasional di Bandung atau Surabaya, atau keduanya tuh dialokasikan sebanyak 3 tim operasional, maka kita akan mencari di tabelnya tuh cari kondisi di mana restoran itu mengalokasikan 3 tim operasionalnya ke kedua atau salah satu dari cabang restorannya, yaitu yang di cabang Bandung dan di Surabaya. Dimana ketika restoran mengalokasikan 3 tim operasional, maka nilai maksimum yang diperoleh itu sebesar 30. Maka di sini kita dapat tulis 30. Lalu ketika restoran mengalokasikan 2 tim operasional ke cabang Bandung dan Surabaya, maka kita lihat ketika restoran mengalokasikan 2 tim operasional ke salah satu cabang atau kedua cabang itu sendiri, yang dimana kita cari nilai keuntungan maksimumnya, yaitu 22. Lalu dari nilai keuntungan total yang ada, untuk menentukan nilai keuntungan total, kita bisa menjumlahkan nilai keuntungan total yang ada pada cabang operasional di Bandung atau Surabaya atau keduanya dengan nilai keuntungan yang diperoleh oleh cabang Jakarta itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Lalu di sini kita akan menandai nilai setiap kondisi ini, nilai keuntungan maksimumnya. Dari sini bisa dilihat karena dari soal diminta karena restoran memiliki 3 tim operasional, yang mana di sini disuruh mencari nilai keuntungan dari 3 tim operasional itu, alokasi timnya dilakukan pada ke cabang mana, apakah ke Jakarta nya tuh bisa 2, ke Bandungnya 1, atau Surabaya tidak ada tim operasionalnya sama sekali, atau 3 cabang itu dialokasikan semuanya. Nah, di sini karena restoran memiliki 3 tim operasional, maka di sini kita fokus pada kondisi di mana restoran memiliki 3 tim operasional. Nah, dan di sini nilai keuntungan maksimum yang diperoleh, nilai keuntungan maksimum di sini ada dua, di mana ada 2 kondisi, ada dua kondisi di mana nilai maksimumnya tuh ada 2 kondisi, di mana ketika ada satu tim operasional yang dialokasikan ke Jakarta, lalu ada 2 tim operasional yang dialokasikan ke cabang Bandung atau Surabaya atau keduanya. Lalu kemungkinan kedua yaitu ada 2 tim yang dialokasikan pada cabang Jakarta, sedangkan ada 1 tim yang dialokasikan pada salah satu cabang yang ada di Bandung atau Surabaya itu sendiri. Lalu
di sini untuk mengetahui nilai 2 dan 1 ini, nilai 2 ini alokasi timnya tuh ke cabang Bandung atau Surabaya atau hanya Bandung saja, itu bisa kita lihat dari nilai keuntungannya, dimana ketika ada dua tim yang dialokasikan pada cabang Bandung atau Surabaya atau bahkan keduanya, yang dimana kita lihat nilai keuntungannya 22, lalu kita kembali ke tabel tahap 2, lalu kita cari nilai keuntungan totalnya, yang mana nilai keuntungan total tadi itu 22. Lalu kita lihat bisa dilihat bahwa di sini pengalokasikan tim operasionalnya, yaitu satu timnya ada di Bandung sedangkan satu timnya ada di Surabaya, sehingga untuk kemungkinan ini berarti agar restoran mendapatkan keuntungan maksimal tuh alokasi timnya dapat dilakukan dengan cara satu timnya ada di alokasi ke Jakarta, sedangkan satu timnya lagi kita alokasikan, restorannya akan mengalokasikannya ke Bandung, lalu satu timnya lagi dialokasikan ke Surabaya. Selanjutnya nilai di sini terdapat dua nilai maksimum yang sama, yang mana yang untuk kondisi yang kedua, yang dimana ada dua tim operasional yang dialokasikan ke cabang Jakarta, sedangkan satu tim operasionalnya kita masih belum tahu satu timnya tuh dialokasikan ke cabang Bandung atau Surabaya. Jadi untuk melihatnya tuh kita bisa lihat dari nilai keuntungannya, yang dimana karena nilai keuntungan itu 12, kita lihat nilai keuntungan total yang ada di tabel tahap 2, lalu kita cari nilai 12, yang dimana ketika kondisi restorannya tuh mengalokasikan satu tim restoran ke salah satu cabang yang ada di Bandung atau Surabaya itu sendiri. Bisa dilihat di sini bisa dilihat. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa di sini Bandung tidak sama sekali tidak dialokasikan oleh restoran tim operasional. Sedangkan di Surabaya terdapat satu tim operasional yang dialokasikan, sehingga restoran dapat mengalokasikan tim operasionalnya dua tim ke alokasi ke Jakarta, dan satu tim alokasi ke Surabaya. Nah, dari sini dapat dilihat solusi untuk restoran kuliner Nusantara, yang dimana restoran kuliner Nusantara ini memiliki 3 tim operasional, yang dimana agar mendapatkan keuntungan bulanan yang maksimal, maka pengalokasian 3 tim operasional ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang dimana satu timnya dialokasikan untuk cara pertama, satu timnya dialokasikan ke Jakarta, satu timnya dialokasikan ke Bandung, sedangkan satu timnya dialokasikan ke Surabaya. Sedangkan alokasi yang keduanya tuh, yang pertama yaitu 2 timnya dialokasikan ke Jakarta, satu timnya dialokasikan ke Surabaya, sehingga dari 2 jenis pengalokasian ini dapat restoran akan mendapatkan solusi untuk mendapatkan keuntungan bulanan maksimum. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai contoh pendekatan solusi dari program dinamik itu sendiri.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian dan penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih.